فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan bawakan materi singkat, yakni rahasiaku zuhud di dunia. Itu judulnya. Dari siapa? Dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang imam tabi'in, ya, orang yang alim pada zamannya. Kata beliau ketika ditanya, apa rahasiamu zuhud di dunia ini? Kata beliau, yang pertama, aku tahu rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain, maka hatiku selalu tenang. Lihat, kunci antum mau hidup bahagia, kunci kita hidup tidak tergesa-gesa, kunci kita hidup tidak tabrak sana tabrak sini, tidak ketakutan pergi pagi pulang pagi, slogan-slogan seperti ini tidak benar. Slogan ini, lihat, katanya, aku tahu rizkiku tidak akan tertukar, maka itu hatiku tenang saja. Saya ingat kata guru saya, tidak penting dengan kerja keras, yang penting hasilnya deras. Dan kita harus tahu pintu-pintu rizki itu bukan di bumi, bukan di pekerjaan, tapi di langit. Pintu rizki di langit. Dengan kita beribadah dan bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Diberi jalan keluar, diberi rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Dan orang yang tawakal kepada Allah, Allah cukupkan kehidupannya. Yang kedua, kata beliau, aku tahu amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Sebab itu aku selalu sibuk beramal soleh. Ya Allah jamaah, ini perkataan betul-betul menyentuh hati ana. Ya, ana pernah ditinggal oleh orang yang ana cintai di muka bumi ini. Salah satu orang yang pernah ana cintai, yang hidup bersama dengan ana. Ya. Setelah pergi setahun, 2 tahun, kita juga tidak beramal banyak untuknya, jemaah. Ya. Tidak akan ada orang beramal untuk kita, kecuali sesekali kita mendoakan orang yang telah pergi meninggalkan kita. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan. Ana melihat juga banyak anak-anak yang tidak beramal untuk bapak ibunya yang telah mati. Bahkan di bulan Ramadan, di saat yang sangat utama ini untuk beramal banyak, untuk memberikan pahala kepada orang tua yang telah wafat, mereka juga tidak berbuat banyak. Ya. Lihat kata Imam Hasan Basri, aku tahu tidak akan ada yang beramal untukku, maka aku sibuk untuk beramal. Di dunia ini hari kita untuk beramal, di akhirat hari pembalasan. Jangan kita buang hari kita, waktu sia-sia jemaah. Yang ketiga kata beliau, aku tahu amal Allah Ta'ala selalu melihatku, karena itu aku malu jika Allah melihatku sedangkan aku bermaksiat. Ini jemaah, ini luar biasa jemaah. Dia, Hasan Basri, beliau telah mengatakan, aku tahu, ini merasa selalu diawasi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahwa Allah melihatku, maka aku malu ketika Allah melihatku aku bermaksiat. Bagi anda para pemuda, ya, para pemudi, apalagi anda orang tua, sudah tua kita, sudah mau mati dengan umur tua kita, masih suka nonton gambar-gambar porno, film-film porno, tahukah antum Allah melihatmu? Ya, ketika antum buka itu film-film, antum buka gambar itu dalam kamarmu atau di hotelmu, di kelas sendiri, di mobil dan lainnya, orang lain tidak melihat, tapi Allah melihatmu. Malu kita sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sedang merendahkan Allah. Allah melihat antum mengaku bertakwa pada Allah. Ini nasihat buat para ikhwan, buat semua yang sudah ngaji, yang masih suka nonton gambar-gambar film-film porno. Antum tahu perbuatan itu merendahkan Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Allah Maha melihat. Waktu kita buka itu Allah melihat. Masya Allah. Tidakkah kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka aku malu, kata Hasan Basri, ketika aku bermaksiat Allah melihatku. Allahu Akbar. Yang keempat, dan aku tahu kematian itu sudah menungguku. Karena itulah aku selalu menambah bekal untuk menghadapi kematian. Kematian sudah menunggu. Kematian tidak pandang muda atau tua. Ada banyak orang yang ahli fitness dan mereka keluar dari tempat fitness mereka dan mereka mati. Ada banyak olahragawan mati di lapangan olahraga jamaah. Dan tidak sedikit orang yang mati di tempat tidur. Ada orang yang duduk di mejanya dan dia mati di mejanya. Ada orang yang tidur dan tak pernah bangun lagi di pagi hari. Ada orang keluar di pagarnya dan mati depan pagar rumahnya. Tidak sedikit orang yang pergi kerja dan tak pernah kembali. Kematian selalu mengintai setiap waktu dan keadaan. Maka untuk itu ingatlah jamaah, perbanyaklah bekal kita untuk menghadapi kematian. Orang yang paling cerdas, kata Nabi, di antara kalian, orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kematian itu berat jamaah. Dicabutnya nyawa berat. Seperti disayat-sayat, digergaji. Seperti disiram air panas jemaah. Sangat sakit. Maka untuk itu kita ingat tentang kematian ini. Ini luar biasa 4 rahasia beliau hidup zuhud. Jemaah rahmati Allah. Suatu ketika Abu Hurairah menjelang kematian beliau menangis. Antum tahu Abu Hurairah? Periwayat hadis terbanyak. Orang yang hidup di zaman Nabi, di masjid Nabi. Orang miskin Abu Hurairah nih.
Apalah kira-kira maksiat Abu Hurairah? Hidup di zaman Nabi, miskin pula, tidur di masjid Nabi, ikut Nabi, hadis riwayat paling banyak, hanya hidup dengan ibadah. Menjelang kematian Abu Hurairah menangis, ditanya, kenapa engkau menangis wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, aku menangis bukan aku takut mau menghadapi kematian ini, bukan. Aku menangis karena aku akan melakukan perjalanan yang panjang, namun bekalku sangat sedikit. Allahu Akbar, Abu Hurairah mengatakan bekal sedikit. Kita berapa bekalnya? Kita hampir setiap malam habis waktunya untuk tidur. Imam Syafi'i membagi 3 malam. Ya, malam yang sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk baca Quran, sepertiga beliau pakai untuk beribadah, sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk membaca di dalamnya. Ya. Tapi beliau menjelang kematian, kata Imam Syafi'i apa? Aku akan meneguk gelas kematian yang aku enggak tahu apakah aku akan masuk surga dan aku selamat atau aku masuk neraka dan aku celaka. Itu kata beliau ketika dijenguk oleh Muzanni muridnya. Menjelang kematian beliau. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 10 tahun hafal hadis, kitab Al-Muwatta, kitab Imam Malik pada zaman itu. Jauh dengan kita jemaah, maka kita jangan main-main dengan kehidupan ini. Marilah kita perbanyak amal, apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang mulia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, waktu yang kusesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amalku tidak bertambah sedikit pun, padahal aku tahu kalau umurku selalu berkurang. Lalu Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil wa udda nafsaka min ahlil kubur. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang musafir, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menghadapi kubur, yakni kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan terakhir saya tutup pesan Ibnu Umar. Apa kata beliau? Jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pagi, dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu sore. Pergunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Jangan menunda-nunda amal soleh. Jangan menunda taubat. Karena kita nggak tahu. Ada orang mengatakan bahwa besok saya akan bertaubat dan malam ini dia mati. Dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalilah kepada agama kita yang mulia, dinul Islam. Tarji'u ila dinikum. Kita akan selamat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.